Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha sehat selalu ya, baik di rumah maupun di mana saja berada. Baik, kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar pelajaran yang ke-9 tentang keutamaan sholat ya. Semoga adik-adik, anak-anakku semuanya bisa menyimak pelajaran kali ini tentang keutamaan sholat dengan sebaik-baiknya agar bisa dipahami. Adapun tujuan pembelajarannya yakni memahami keutamaan sholat ya. Nah, kita lihat di sini ada seorang anak yang sedang duduk, yang sedang berpikiran sesuatu atau memikirkan sesuatu. Nah, mengapa ya kita harus sholat? Nah, kalau misalnya tidak sholat, apakah tidak apa-apa atau bagaimana? Kok kita harus sholat sih? Emang kenapa? Lalu, kenapa sebagai muslim harus sholat? Nah, ternyata sholat merupakan kewajiban setiap muslim ya. Nah, karena kita adalah orang muslim maka diwajibkan untuk sholat. Orang yang sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaannya, yakni keutamaan atau kelebihan daripada yang lain. Karena sholat itu adalah amal yang paling utama dari amal yang lainnya. Adapun keutamaan sholatnya ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita melaksanakan sholat. Karena memang sholat itu termasuk di dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Maka wajib apabila kita sudah bersyahadat lalu tidak sholat berarti belum Islam. Yang kedua, keutamaan sholat yakni merupakan perintah langsung dari Allah, bukan perintah Nabi. Jadi langsung disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pada peristiwa apa anak-anak? Iya, pintar, pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, yakni langsung ke Sidratul Muntaha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya atau dihisab pada hari kiamat nanti. Nah, adik-adik harus tahu ya, bahwa amal perbuatan yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah sholat. Ada hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus atau baik maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak maka ia menyesal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Yang keempat, keutamaan sholat itu amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu ketika sholat itu berarti kita sedang menghadap kepada Allah.
Hadis Nabi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi, tanyaku? Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi, tanyaku? Lebih lanjut, maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya atau tepat pada waktunya. Kemudian yang kelima, sholat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Ya, karena hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotorannya? Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi menghapuskan kotoran yang berarti menghapuskan kesalahan atau keburukan. Kemudian mereka menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Kemudian lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, Allah akan menghapus semua kesalahan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu ya adik-adik. Mari kita jaga sholat 5 waktu agar senantiasa bisa menghapuskan segala kesalahan ataupun untuk menghilangkan keburukan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, sehingga dengan sholat 5 waktu kita insya Allah akan menjadi manusia yang suci, yang bersih. Kemudian keutamaan sholat yang keenam, yakni sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, apabila orang yang sholat tapi dia masih berbuat jahat, berbuat curang, berbuat keji, nah itu berarti dia belum sholat tuh. Ayo, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya kalau kita sudah melaksanakan sholat, berarti kita sudah tidak lagi berbuat yang jelek, yang jahat, seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, keutamaan sholat itu, yakni orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Waduh, subhanallah, ini nih yang banyak didambakan oleh seorang muslim ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Nah, dari surat Al-Mu'minun ayat ke-9, ayat ke-10 sampai ke-11 ini yang artinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang ke-8, keutamaan sholat itu adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah pertolongan Allah ketika kita
melaksanakan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita mendapatkan kesulitan atau dapat masalah, maka ayo kita sholat. Mohon petunjuk agar kita diberikan hidayah, diberikan rahmat. Nah, seperti itu ya. Jangan kita putus asa. Jangan kita lari dari permasalahan. Insya Allah kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan bantuan dengan memberikan solusi atau jalan keluar. Nah, baik, kita ke segmen pertanyaan atau latihan ya. Satu, mengapa kita harus melaksanakan sholat? Jelaskan. Yang kedua, mengapa sholat menjadi amal yang pertama kali dihisab? Jelaskan. Yang ketiga, mengapa banyak orang yang sholat akan tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nah, jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, sebutkan 4 keutamaan sholat. Jadi 4 keutamaan sholat adik-adik tuliskan atau sebutkan ya. Nah, kemudian apabila adik-adik sudah selesai, maka kumpulkan atau distorkan ke Bapak dengan mengirimkan foto tugas yang sudah dikerjakan ya. Nah, baiklah. Sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.